2141, Sockstat. Prefnex. Daftar isi. Settings. Seperti yang diharapkan, Bai Qingqing tidak membual, dan Xia Ruofei tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Bagaimanapun, perintah Kaisar Realem sangat jujur, dan upaya pertama Xia Ruofei untuk menanamkan kekuatan spiritualnya di permukaan perintah Kaisar Realem adalah kesuksesan satu kali. Saya hanya tidak tahu apakah akan lebih sulit untuk menjalin kontak lebih lanjut dengan Kaisar Alam, atau bahkan berkomunikasi dengan roh Kaisar Alam. Bagaimanapun, Xiao Wanchao tidak pernah berhasil saat itu. Tentu saja, Xia Ruofei bahkan tidak berpikir untuk mencobanya, karena Bai Qingqing pada awalnya telah mengendalikan Ordo Kaisar Riel, dan jika dia meninggalkan tanda kekuatan mental pada Ordo Kaisar Riel, itu tidak akan berdampak banyak, mencoba berkomunikasi lebih lanjut dengan Ordo Kaisar Riel. Membangun hubungan yang lebih dalam dapat menyebabkan konflik dengan Bai Qingqing, yang menyebabkan penurunan kendalinya terhadap Kaisar Riel. Bagaimanapun, Xia Ruofei hanya ingin menggunakan efek tambahan dari perintah Kaisar Realem, dan itu sudah cukup untuk meninggalkan bekas kekuatan mental di permukaan. Xiao Wanchao telah membuktikan bahwa ini adalah metode yang efektif. Setelah Xia Ruofei berhasil mencap kekuatan spiritualnya, Bai Qingqing berkata sambil tersenyum, "Saudara Ruofei, kirim saya ke ruang Lingtu. Saya benar-benar harus bekerja keras untuk sementara waktu." Awalnya, jika Bai Qingqing membawa Order of the Realm di sisinya, dia akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika dia memahami aturan ruang, tapi sekarang Order of the Realm tidak bisa dibawa keluar angkasa, sosok spiritual, dan Bai Qingqing perlu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aturan ruang sosok spiritual, jadi tidak mungkin. Dengan cara ini, Xia Ruofei agak lebih murah. Xia Ruofei mengangguk, mengirim Bai Qingqing ke alam pegunungan dan laut di ruang Lingtu dengan sebuah pemikiran. Kemudian dia meletakkan Jie Huangling di sisinya, duduk bersila, mengeluarkan sebotol esensi murni dari ruang peta spiritual, dan mulai menjalankan latihan Dao Jue. Untuk periode waktu berikutnya, Xia Ruofei tinggal di ruangan ini untuk mundur dan berlatih keras. Ketika cairan unsur murni sudah mencukupi, Xia Ruofei masih menyerap cairan unsur secara langsung, ditambah dengan penyerapan energi spiritual. Mengenai pemilihan metode latihan, masih menggunakan silang, Dao Jue, dan Xuan Yuan Jing. Selain itu, Xia Ruofei tidak lupa untuk meredam kekuatan mentalnya dan melatih keterampilan bertarungnya. Tentu saja, pelatihan keterampilan tempur terutama dilakukan di ruang Lingtu. Selama periode waktu ini, Xia Ruo terbang dengan sangat memuaskan, dan basis kultivasinya juga terus meningkat. Song Wei, Ling Qingsui dan yang lainnya belum mengetuk, jadi mereka ingin datang ke Ling Xiaotian dan Fang Liyun untuk berkultivasi dengan lancar. Adapun Bai Qingqing, setelah memasuki ruang peta spiritual, dia menggunakan aturan ruang yang telah dia kuasai untuk membangun ruang kecil yang relatif stabil, dan mengebornya untuk mempelajari aturan ruang peta spiritual. Setelah dia mencapai tahap transformasi, dia mungkin telah memperoleh banyak informasi dari warisan darah, dan dia menjadi lebih kuat dalam mengendalikan aturan ruang, dan dia memiliki lebih banyak cara untuk menggunakan aturan ruang. Oleh karena itu, dia tidak selalu tenggelam dalam persepsi aturan, dan kadang-kadang keluar untuk melatih keterampilan tempur yang diciptakan oleh penggunaan aturan ruang. Xia Ruofei mengamatinya dengan rasa ingin tahu, dan menemukan bahwa Bai Qingqing mampu melepaskan bila angin yang mirip dengan celah ruang, meskipun tidak dapat secara langsung memotong ruang, itu jauh lebih tajam daripada pedang. Terbang biasa, dan kekuatannya luar biasa. Seiring berlalunya hari, cairan Yuan dalam dantian Xia Ruofei juga semakin menumpuk, dan ekspresi Yuan Ying tampak menjadi lebih serius saat duduk di dalamnya. Garis-garis misterius di permukaan tubuh Yuan Ying bersinar, dan aliran Yuan berubah. Dalam, samar-samar mengungkapkan kekuatan yang mengerikan. Seperti yang diharapkan, Bai Qingqing tidak membual, dan Xia Ruofei tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Bagaimanapun, perintah Kaisar Realem sangat jujur, dan upaya pertama Xia Ruofei untuk menanamkan kekuatan spiritualnya di permukaan perintah Kaisar Realem adalah kesuksesan satu kali. Saya hanya tidak tahu apakah akan lebih sulit untuk menjalin kontak lebih lanjut dengan Kaisar Alam, atau bahkan berkomunikasi dengan roh Kaisar Alam. Bagaimanapun, Xiao Wanchao tidak pernah berhasil saat itu. Tentu saja,
Xia Ruofei bahkan tidak berpikir untuk mencobanya, karena Bai Qingqing pada awalnya telah mengendalikan Ordo Kaisar Riel, dan jika dia meninggalkan tanda kekuatan mental pada Ordo Kaisar Riel, itu tidak akan berdampak banyak, mencoba berkomunikasi lebih lanjut dengan Ordo Kaisar Riel. Membangun hubungan yang lebih dalam dapat menyebabkan konflik dengan Bai Qingqing, yang menyebabkan penurunan kendalinya terhadap Kaisar Riel. Bagaimanapun, Xia Ruofei hanya ingin menggunakan efek tambahan dari perintah Kaisar Realem, dan itu sudah cukup untuk meninggalkan bekas kekuatan mental di permukaan. Xiao Wanchao telah membuktikan bahwa ini adalah metode yang efektif. Setelah Xia Ruofei berhasil mencap kekuatan spiritualnya, Bai Qingqing berkata sambil tersenyum, "Saudara Ruofei, kirim saya ke ruang Lingtu. Saya benar-benar harus bekerja keras untuk sementara waktu." Awalnya, jika Bai Qingqing membawa Ordo Alam di sisinya, dia akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika dia memahami aturan ruang, tetapi sekarang Ordo Alam tidak dapat dibawa keluar angkasa, sosok spiritual, dan Bai Qingqing perlu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aturan ruang sosok spiritual, jadi tidak mungkin. Dengan cara ini, Xia Ruofei agak lebih murah. Xia Ruofei mengangguk, mengirim Bai Qingqing ke alam pegunungan dan laut di ruang Lingtu dengan sebuah pemikiran. Kemudian dia meletakkan Jie Huangling di sisinya, duduk bersila, mengeluarkan sebotol esensi murni dari ruang peta spiritual, dan mulai menjalankan latihan Dao Jue. Untuk periode waktu berikutnya, Xia Ruofei tinggal di ruangan ini untuk mundur dan berlatih keras. Ketika cairan unsur murni sudah mencukupi, Xia Ruofei masih menyerap cairan unsur secara langsung, ditambah dengan penyerapan energi spiritual. Mengenai pemilihan metode latihan, masih menggunakan silang, Dao Jue, dan Xuan Yuan Jing. Selain itu, Xia Ruofei tidak lupa untuk meredam kekuatan mentalnya dan melatih keterampilan bertarungnya. Tentu saja, pelatihan keterampilan tempur terutama dilakukan di ruang Lingtu. Selama periode waktu ini, Xia Ruo terbang dengan sangat memuaskan, dan basis kultivasinya juga terus meningkat. Song Wei, Ling Qingsui dan yang lainnya belum mengetuk, jadi mereka ingin datang ke Ling Xiaotian dan Fang Liyun untuk berkultivasi dengan lancar. Adapun Bai Qingqing, setelah memasuki ruang peta spiritual, dia menggunakan aturan ruang yang telah dia kuasai untuk membangun ruang kecil yang relatif stabil, dan mengebornya untuk mempelajari aturan ruang peta spiritual. Setelah dia mencapai tahap transformasi, dia mungkin telah memperoleh banyak informasi dari warisan darah, dan dia menjadi lebih kuat dalam mengendalikan aturan ruang, dan dia memiliki lebih banyak cara untuk menggunakan aturan ruang. Oleh karena itu, dia tidak selalu tenggelam dalam persepsi aturan, dan kadang-kadang keluar untuk melatih keterampilan tempur yang diciptakan oleh penggunaan aturan ruang. Xia Ruofei mengamatinya dengan rasa ingin tahu, dan menemukan bahwa Bai Qingqing mampu melepaskan bila angin yang mirip dengan celah ruang, meskipun tidak dapat secara langsung memotong ruang, itu jauh lebih tajam daripada pedang terbang biasa, dan kekuatannya luar biasa. Seiring berlalunya hari, cairan Yuan dalam dantian Xia Ruofei juga semakin menumpuk, dan ekspresi Yuan Ying tampak menjadi lebih serius saat duduk di dalamnya. Garis-garis misterius di permukaan tubuh Yuan Ying bersinar, dan aliran Yuan berubah. Dalam, samar-samar mengungkapkan kekuatan yang mengerikan. Seperti yang diharapkan, Bai Qingqing tidak membual, dan Xia Ruofei tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Bagaimanapun, perintah Kaisar Realem sangat jujur, dan upaya pertama Xia Ruofei untuk menanamkan kekuatan spiritualnya di permukaan perintah Kaisar Realem adalah kesuksesan 1 kali. Saya hanya tidak tahu apakah akan lebih sulit untuk menjalin kontak lebih lanjut dengan Kaisar Alam, atau bahkan berkomunikasi dengan roh Kaisar Alam. Bagaimanapun, Xiao Wanchao tidak pernah berhasil saat itu. Tentu saja, Xia Ruofei bahkan tidak berpikir untuk mencobanya, karena Bai Qingqing pada awalnya telah mengendalikan Ordo Kaisar Riel, dan jika dia meninggalkan tanda kekuatan mental pada Ordo Kaisar Riel, itu tidak akan berdampak banyak, mencoba berkomunikasi lebih lanjut dengan Ordo Kaisar Riel. Membangun hubungan yang lebih dalam dapat menyebabkan konflik dengan Bai Qingqing, yang menyebabkan penurunan kendalinya terhadap Kaisar Riel. Bagaimanapun, Xia Ruofei hanya ingin menggunakan efek tambahan dari perintah Kaisar Realem, dan itu sudah cukup untuk meninggalkan bekas kekuatan mental di permukaan. Xiao Wanchao telah membuktikan bahwa ini adalah metode yang efektif.
Setelah Xia Ruofei berhasil mencap kekuatan spiritualnya, Bai Qingqing berkata sambil tersenyum, "Saudara Ruofei, kirim saya ke ruang Lingtu. Saya benar-benar harus bekerja keras untuk sementara waktu." Awalnya, jika Bai Qingqing membawa Ordo Alam di sisinya, dia akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika dia memahami aturan ruang, tetapi sekarang Ordo Alam tidak dapat dibawa keluar angkasa, sosok spiritual, dan Bai Qingqing perlu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aturan ruang sosok spiritual, jadi tidak mungkin. Dengan cara ini, Xia Ruofei agak lebih murah. Xia Ruofei mengangguk, mengirim Bai Qingqing ke alam pegunungan dan laut di ruang Lingtu dengan sebuah pemikiran. Kemudian dia meletakkan Jie Huangling di sisinya, duduk bersila, mengeluarkan sebotol esensi murni dari ruang peta spiritual, dan mulai menjalankan latihan Dao Jue. Untuk periode waktu berikutnya, Xia Ruofei tinggal di ruangan ini untuk mundur dan berlatih keras. Ketika cairan unsur murni sudah mencukupi, Xia Ruofei masih menyerap cairan unsur secara langsung, ditambah dengan penyerapan energi spiritual. Mengenai pemilihan metode latihan, masih menggunakan silang, Dao Jue, dan Xuan Yuan Jing. Selain itu, Xia Ruofei tidak lupa untuk meredam kekuatan mentalnya dan melatih keterampilan bertarungnya. Tentu saja, pelatihan keterampilan tempur terutama dilakukan di ruang Lingtu. Selama periode waktu ini, Xia Ruo terbang dengan sangat memuaskan, dan basis kultivasinya juga terus meningkat. Song Wei, Ling Qingsui dan yang lainnya belum mengetuk, jadi mereka ingin datang ke Ling Xiaotian dan Fang Liyun untuk berkultivasi dengan lancar. Adapun Bai Qingqing, setelah memasuki ruang peta spiritual, dia menggunakan aturan ruang yang telah dia kuasai untuk membangun ruang kecil yang relatif stabil, dan mengebornya untuk mempelajari aturan ruang peta spiritual. Setelah dia mencapai tahap transformasi, dia mungkin telah memperoleh banyak informasi dari warisan darah, dan dia menjadi lebih kuat dalam mengendalikan aturan ruang, dan dia memiliki lebih banyak cara untuk menggunakan aturan ruang. Oleh karena itu, dia tidak selalu tenggelam dalam persepsi aturan, dan kadang-kadang keluar untuk melatih keterampilan tempur yang diciptakan oleh penggunaan aturan ruang. Xia Ruofei mengamatinya dengan rasa ingin tahu, dan menemukan bahwa Bai Qingqing mampu melepaskan bila angin yang mirip dengan celah ruang, meskipun tidak dapat secara langsung memotong ruang, itu jauh lebih tajam daripada pedang terbang biasa, dan kekuatannya luar biasa. Seiring berlalunya hari, cairan Yuan dalam dantian Xia Ruofei juga semakin menumpuk, dan ekspresi Yuan Ying tampak menjadi lebih serius saat duduk di dalamnya. Garis-garis misterius di permukaan tubuh Yuan Ying bersinar, dan aliran Yuan berubah. Dalam, samar-samar mengungkapkan kekuatan yang mengerikan. Seperti yang diharapkan, Bai Qingqing tidak membual, dan Xia Ruofei tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Bagaimanapun, perintah Kaisar Realem sangat jujur, dan upaya pertama Xia Ruofei untuk menanamkan kekuatan spiritualnya di permukaan perintah Kaisar Realem adalah kesuksesan 1 kali. Saya hanya tidak tahu apakah akan lebih sulit untuk menjalin kontak lebih lanjut dengan Kaisar Alam, atau bahkan berkomunikasi dengan roh Kaisar Alam. Bagaimanapun, Xiao Wanchao tidak pernah berhasil saat itu. Tentu saja, Xia Ruofei bahkan tidak berpikir untuk mencobanya, karena Bai Qingqing pada awalnya telah mengendalikan Ordo Kaisar Riel, dan jika dia meninggalkan tanda kekuatan mental pada Ordo Kaisar Riel, itu tidak akan berdampak banyak, mencoba berkomunikasi lebih lanjut dengan Ordo Kaisar Riel. Membangun hubungan yang lebih dalam dapat menyebabkan konflik dengan Bai Qingqing, yang menyebabkan penurunan kendalinya terhadap Kaisar Riel. Bagaimanapun, Xia Ruofei hanya ingin menggunakan efek tambahan dari perintah Kaisar Realem, dan itu sudah cukup untuk meninggalkan bekas kekuatan mental di permukaan. Xiao Wanchao telah membuktikan bahwa ini adalah metode yang efektif. Setelah Xia Ruofei berhasil mencap kekuatan spiritualnya, Bai Qingqing berkata sambil tersenyum, "Saudara Ruofei, kirim saya ke ruang Lingtu. Saya benar-benar harus bekerja keras untuk sementara waktu." Awalnya, jika Bai Qingqing membawa Ordo Alam di sisinya, dia akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika dia memahami aturan ruang, tetapi sekarang Ordo Alam tidak dapat dibawa keluar angkasa, sosok spiritual, dan Bai Qingqing perlu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aturan ruang sosok spiritual, jadi tidak mungkin. Dengan cara ini, Xia Ruofei agak lebih murah. Xia Ruofei mengangguk,
mengirim Bai Qingqing ke alam pegunungan dan laut di ruang Lingtu dengan sebuah pemikiran. Kemudian dia meletakkan Jie Huangling di sisinya, duduk bersila, mengeluarkan sebotol esensi murni dari ruang peta spiritual, dan mulai menjalankan latihan Dao Jue. Untuk periode waktu berikutnya, Xia Ruofei tinggal di ruangan ini untuk mundur dan berlatih keras. Ketika cairan unsur murni sudah mencukupi, Xia Ruofei masih menyerap cairan unsur secara langsung, ditambah dengan penyerapan energi spiritual. Mengenai pemilihan metode latihan, masih menggunakan silang, Dao Jue, dan Xuan Yuan Jing. Selain itu, Xia Ruofei tidak lupa untuk meredam kekuatan mentalnya dan melatih keterampilan bertarungnya. Tentu saja, pelatihan keterampilan tempur terutama dilakukan di ruang Lingtu. Selama periode waktu ini, Xia Ruo terbang dengan sangat memuaskan, dan basis kultivasinya juga terus meningkat. Song Wei, Ling Qingsui dan yang lainnya belum mengetuk, jadi mereka ingin datang ke Ling Xiaotian dan Fang Liyun untuk berkultivasi dengan lancar. Adapun Bai Qingqing, setelah memasuki ruang peta spiritual, dia menggunakan aturan ruang yang telah dia kuasai untuk membangun ruang kecil yang relatif stabil, dan mengebornya untuk mempelajari aturan ruang peta spiritual. Setelah dia mencapai tahap transformasi, dia mungkin telah memperoleh banyak informasi dari warisan darah, dan dia menjadi lebih kuat dalam mengendalikan aturan ruang, dan dia memiliki lebih banyak cara untuk menggunakan aturan ruang. Oleh karena itu, dia tidak selalu tenggelam dalam persepsi aturan, dan kadang-kadang keluar untuk melatih keterampilan tempur yang diciptakan oleh penggunaan aturan ruang. Xia Ruofei mengamatinya dengan rasa ingin tahu, dan menemukan bahwa Bai Qingqing mampu melepaskan bilah angin yang mirip dengan celah ruang, meskipun tidak dapat secara langsung memotong ruang, itu jauh lebih tajam daripada pedang terbang biasa, dan kekuatannya luar biasa. Ketika Xia Ruofei keluar, dia tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, Qingqing, sudah berapa lama kita mundur kali ini?" Bai Qingqing tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa untuk sementara waktu, dan berkata, "Saudara Ruofei, apakah Anda begitu setia ketika Anda sedang retret? Bahkan tidak dapat mengingat waktu. Ingatan para beku tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa, jadi bahkan jika mereka menghabiskan siang dan malam dalam retret, pada dasarnya mereka tahu berapa banyak waktu yang mereka habiskan. Setidaknya setelah sedikit berpikir, mereka dapat menghitung perkiraan waktu. Kecuali jika Anda sangat berdedikasi dan sama sekali tidak peduli dengan perubahan siang dan malam, maka secara alami Anda benar-benar tidak mengenal matahari dan bulan." Xia Ruofei tersenyum datar, "Kali ini terutama untuk terobosan kekuatan kultivasi, dan saya tidak sengaja menghitung waktu." Bai Qingqing meringkuk bibirnya dan berkata, "Ini sekitar 5 bulan atau lebih." Xia Ruofei mengangguk diam-diam, dan kemudian berkata, "Ini hampir bersamaan dengan yang saya duga. Tampaknya efisiensi kultivasi saya harus ditingkatkan sedikit. Ini terlalu lambat. Apakah kamu yakin sedang pamer?" Bai Qingqing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan melirik Xia Ruofei, "Kamu telah menembus alam kecil dalam waktu yang singkat, dan itu adalah alam kecil di Nas Chancel Panggung, apakah Anda pikir Anda berkembang perlahan?" Xia Ruofei merentangkan tangannya dan berkata, "Jika sebelumnya, saya pasti tidak akan merasa lambat, atau bahkan berpuas diri. Tetapi bukankah dunia kultivasi menghadapi krisis sekarang? Saya pikir waktu masih relatif mendesak. Hanya, lain kali aku mundur, gunakan bendera waktu." Xia Ruofei tidak menggunakan time array sebelum beberapa retret. Bukannya dia tidak ingin meningkatkan efisiensi, tapi time array tidak dapat mempersingkat waktu yang sebenarnya dia konsumsi. Hanya saja dibandingkan dengan laju aliran waktu eksternal, memang bisa menambah kecepatan, tapi dengan cara ini juga akan ada masalah besar, yaitu jika waktu di luar digunakan sebagai patokan. Jika dia berkultivasi dalam susunan waktu, konsumsi energi spiritual per satuan waktu akan meningkat puluhan kali, karena dunia luar menghabiskan 1 menit, waktu Xia Ruofei dalam formasi sebenarnya telah berlatih selama puluhan menit. Kultivasi Xia Ruofei telah mencapai tahap jiwa baru lahir lagi, kecuali dia tidak menyerap energi spiritual dari lingkungan eksternal sama sekali untuk berkultivasi, jika tidak, konsumsinya sangat besar. Pulau Taoyuan sekarang memiliki begitu banyak biksu, dan konsumsi aura itu sendiri meningkat.
Xia Ruofei biasanya berkultivasi secara normal, tetapi masih dapat menjaga keseimbangan aura formasi di pulau itu, tetapi jika formasi waktu digunakan, itu setara dengan lusinan Xia Ruofei pada saat yang sama penyerapan kemungkinan menyebabkan aura seluruh pulau Taoyuan diisi ulang tepat waktu, mempengaruhi kultivasi orang lain. Oleh karena itu, Xia Ruofei pada dasarnya tidak akan menggunakan bendera susunan waktu selama diperlukan untuk menyerap aura. Namun, dia merasa jika dia hanya berkultivasi sendiri, kecepatannya masih terlalu lambat dan terlalu lambat. Tentu saja, ini karena persyaratannya sendiri relatif tinggi. Jika ide ini diketahui oleh pembudidaya lain, itu akan menjengkelkan, karena Xia Ruofei memiliki begitu banyak keunggulan unik. Dibandingkan dengan pembudidaya lain, kecepatan kultivasi tidak hanya tidak lambat, sama sekali dan bisa dikatakan cepat, tetapi Xia Ruofei sendiri terlalu lambat. Dalam retret ini, Xia Ruofei pada dasarnya menggunakan waktunya ke tingkat yang relatif ekstrim, dan tidak ada potensi untuk kecepatan kultivasinya. Jika dia ingin meningkatkan kecepatannya, dia hanya dapat menemukan cara dari formasi waktu. Untuk mencegah mempengaruhi konsentrasi aura Pulau Taoyuan, Xia Ruofei merasa bahwa ritme dapat dikontrol dengan baik. Selain itu, ketika tidak perlu menyerap aura, tetapi membutuhkan banyak waktu, memasuki latihan pembentukan waktu memang bisa menghemat waktu. Misalnya, ketika menyerap cairan elemen murni, tidak perlu menyerap aura sama sekali, tetapi butuh banyak waktu untuk menyerap dan mencerna sebotol cairan elemen. Memasuki formasi waktu saat ini secara alami menghemat waktu. Xia Ruofei sudah mengambil keputusan secara diam-diam. Dia melangkah menuju tangga, lalu terbiasa melepaskan kekuatan mentalnya dan menyapunya, menutupi seluruh pulau dalam sekejap. Xia Ruofei dapat melihat bahwa ada sekolah yang semarak di Pulau Taoyuan. Beberapa murid sekte budidaya bintang bekerja di posisi masing-masing dan beberapa mundur di kamar mereka. Tidak ada pemalas di Pulau Taoyuan, dan tidak ada seorang pun malas sama sekali. Di sisi gedung Yan Huang, Xia Ruofei juga menemukan bahwa Song Qiming sudah berada di Pulau Taoyuan. Dia tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah mundur selama lebih dari 5 bulan. Menurut Song Qiming selama tahun baru, dia bisa pensiun sepenuhnya setelah pertemuan pada bulan Maret dan April. Bahkan, perubahan kantor lokal akan membayarnya sedikit lebih awal, tetapi Song Qiming bukan pensiunan normal, jadi dia masih harus bertahan sampai akhir konferensi. Meski begitu, seharusnya sudah bulan Juli, penampilan Song Qiming di Pulau Taoyuan tidak mengejutkan, tetapi itu hanya berarti bahwa masa pensiunnya akan berjalan dengan lancar. Di penthouse suite, Song Wei dan Ling Qingsui juga berlatih di kamar masing-masing. Ketika Xia Ruofei meninggalkan Bea Cukai, hampir jam 2 atau 3 sore. Suasana kultivasi di Pulau Taoyuan masih sangat kuat, Song Wei dan Ling Qingsui juga telah bekerja sangat keras. Biasanya, mereka akan sedikit bersantai di pagi hari, atau mereka mungkin berbaring di sofa di ruang tamu untuk mengejar ketinggalan, drama, atau pergi ke berbagai tempat di pulau. Berkeliling dan terkadang mengobrol dengan teko-teh di teras. Setelah makan siang, mereka pada dasarnya menghabiskan setidaknya 2 jam di sore hari untuk berlatih. Setelah makan malam, istirahat dan latihan selama 2 atau 3 jam. Ini sore hari, jadi semua orang pada dasarnya berkultivasi. Song Qiming dan Fang Liyun tinggal di ruangan yang sama, dan mereka berdua berlatih secara terpisah. Secara relatif, Duda Ling Xiaotian akan sedikit kesepian, Song Qiming dan Fang Liyun masuk dan keluar, sementara Ling Xiaotian sendirian, juga berkultivasi di dalam ruangan. Di Pulau Taoyuan, pekerjaan dan istirahat semua orang cukup teratur. Xia Ruofei dan Bai Qingqing berjalan ke pintu suite besar di lantai atas. Xia Ruofei langsung membuka kunci pintu dengan sidik jarinya, mendorong pintu dan masuk. Dia tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya, jadi Song Wei dan Ling Qingsui segera menyadari bahwa mereka telah menyelesaikan latihan mereka dan berjalan keluar ruangan. Ruofei, Qingqing, kamu keluar. Ling Qingsui berseru dengan gembira. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, dan berkata, "Ya, saya baru saja melihatnya. Semua orang berkultivasi. Tidak ada yang malas, tidak buruk." Song Wei mengerutkan bibirnya dan tersenyum, "Seorang master sepertimu bekerja sangat keras, beraninya kita menjadi malas." Saudari Wei Wei,
Sister Kingsway, Bai Qingqing juga dengan cepat melangkah maju untuk menyambut keduanya. Song Wei dan Ling Kingsway dengan senang hati menggandeng tangan Bai Qingqing. Sudah hampir setengah tahun mereka tidak melihat gadis kecil yang lucu ini. Mereka juga sangat merindukannya. Tentu saja, kehilangan Xia Ruofei mereka juga meningkat dari hari ke hari. Meskipun mereka tahu bahwa Xia Ruofei dan Bai Qingqing ada di kamar di lantai bawah, bagaimanapun juga, mereka berdua sedang mundur, jadi wajar saja jika mereka tidak akan terlalu diganggu. Xia Ruofei berbaring di sofa dengan nyaman, dan berkata sambil tersenyum, "Wei Wei, sepertinya Paman Song juga datang ke Pulau Taoyuan. Apakah masa pensiunnya berjalan dengan baik?" Song Wei tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Tentu. Dia secara resmi menyerahkan dan meninggalkan pekerjaan pada bulan April. Meskipun ulang tahunnya di paruh kedua tahun ini, dia tidak perlu pensiun sampai ulang tahunnya. Jadi, sudah 2 atau 3 bulan sejak Paman Song datang ke Pulau Taoyuan." Xia Ruofei bertanya. "Ya," Song Wei berkata sambil tersenyum, "aku mengantar Chuan Yunsuo kembali untuk menjemputnya. Kamu tidak tahu apakah Fei, ayahku sudah lama menantikan hari ini. Setelah perintah pensiun, dia tidak sabar. Saya menyerahkan pekerjaan, dan kemudian mengembalikan rumah di Sanshan ke organisasi. Beberapa barang pribadi saya dipasang dengan cincin penyimpanan, dan saya kembali ke Pulau Taoyuan bersama saya." "Keren!" Xia Ruofei berseru dengan jempol, acungi jempol untuk Paman Song. Xia Ruofei mengagumi ini dari lubuk hatinya, meskipun ketenaran dan status kekayaan dunia sekuler benar-benar seperti awan mengambang bagi Xia Ruofei, dia juga tahu betul bahwa bagaimanapun juga, Song Qiming telah naik turun di lautan selama beberapa dekade, dan dia berada di posisi tinggi. Mengambil inisiatif untuk mundur dijeram, dan mundur dengan saksama, itu pasti dianggap berani. Xia Ruofei kemudian bertanya, "Omong-omong, Kingsway, apakah Paman Ling pernah ke pulau ini beberapa bulan ini?" Ling Kingsway menyeringai dan berkata, "Dalam perjalanan kembali, dia telah sepenuhnya menyerahkan manajemen perusahaan. Sekarang dia hanya mempertahankan saham perusahaan dan tidak lagi berpartisipasi dalam operasi dan manajemen harian perusahaan. Awalnya, dia ingin menyumbangkan semua berbagi untuk amal. Ya, tapi saya dibujuk. Paman Ling ingin beramal adalah hal yang baik. Mengapa kamu membujuknya?" Xia Ruofei bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, banyak sekte kultivasi telah mendirikan perusahaan di dunia sekuler, tetapi tujuan mereka menghasilkan uang bukan untuk kesenangan materi, tetapi untuk membeli beberapa sumber pelatihan. Bagaimanapun, lingkungan dunia kultivasi semakin buruk, dan semua jenis bakat. Harta tanah juga semakin sedikit, dan mereka kadang-kadang muncul di dunia sekuler, dan mereka masih membutuhkan uang sungguhan untuk dibeli. Jika seorang kultivator menembak orang biasa tanpa alasan, itu tabu. Terlebih lagi, sekte-sekte ini memegang beberapa industri tidak hanya untuk menghasilkan uang, tetapi bahkan menghasilkan uang hanyalah sebagian kecil dari alasannya, lebih tentang menumbuhkan kekuatan, mengatur telinga dan mata, dan sebagainya. Untuk Xia Ruofei dan orang-orang di sekitarnya, ada tempat suci untuk kultivasi seperti Pulau Taoyuan, dan ada cukup sumber daya kultivasi, maka aset dunia sekuler benar-benar dapat dibuang kepada mereka. Selain itu, kekayaan Ling Xiaotian telah dihabiskan selama beberapa kehidupan, bahkan jika dia ingin hidup di dunia sekuler di masa depan, menyumbangkan saham perusahaan tidak akan pernah mempengaruhi kualitas hidup. Ling Kingsway berkata sambil tersenyum, "Ayah saya benar-benar mengendalikan perusahaan. Jika dia menyumbangkan semua saham, badan amal akan menjadi pemegang saham pengendali perusahaan. Bagaimana jika saya mendikte operasi perusahaan? Lingji Catering adalah saya. Kerja keras ayah hampir sepanjang hidupnya. Bahkan jika dia pensiun, dia masih berharap bahwa perusahaan akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Tentu saja, dia juga dapat melakukan beberapa operasi pada jumlah dewan direksi dan hak suara, sehingga amal perusahaan yang memegang saham hanya berhak untuk membayar dividen. Saya tidak dapat mencairkan atau mengganggu operasi perusahaan, tetapi bagaimanapun, saya pikir saham ini lebih dapat diandalkan untuk ayah saya. Jika Anda ingin beramal, Anda dapat langsung menyumbang uang. Tidak apa-apa untuk menyumbangkan semua dividen. Masuk akal." Xia Ruofei mengacungkan jempol dan berkata sambil tersenyum, "Kingsway masih bijaksana.
Itu, Ling Qingsui mengangkat dagunya dengan penuh kemenangan. Xia Ruofei bertanya, lalu bagaimana situasi kultivasi Anda dalam beberapa bulan terakhir? Paman Ling dan Bibi Fang harus membuat kemajuan pesat, kan? Baik Ling Xiaotian dan Fang Liyun hanya memiliki basis kultivasi pemurnian Qi dasar. Kesulitan bagi mereka untuk menembus alam kecil sangat rendah, dan konsentrasi Qi spiritual di Pulau Taoyuan sangat tinggi. Ini adalah berkah bagi Xia Ruofei tidak berani membayangkan ketika dia berlatih, teknik kultivasi semuanya sangat tinggi, waktu dan tempat yang baik dan orang-orang sibuk, dan kecepatan kultivasi tahap awal pasti sangat cepat. Song Wei tersenyum, dan berkata, kami hampir sama dengan para pembudidaya inti emas. Pada dasarnya, kami akan mencapai tahap tengah inti emas. Ayah saya sedikit lebih lemah. Bagaimanapun, dia hanya menerobos. Kemajuannya memang sangat cepat. Mereka sekarang telah menyempurnakan 5 lapisan Qi, pada dasarnya menembus rata-rata 1 lapisan sebulan. Tentu saja, kecepatan pada tahap awal lebih cepat, dan secara bertahap melambat ketika mencapai lapisan keempat pemurnian Qi. Kecepatan relatif ibuku bahkan lebih tinggi. Cepat, sudah lebih dari 10 hari sejak dia menembus lapisan kelima pemurnian Qi. Paman Ling seharusnya menembus 3 hari yang lalu. Xia Ruofei mengangguk, dia tidak terlalu terkejut dengan kecepatan kultivasi Ling Xiaotian dan Fang Liyun. Bagaimanapun, dia meningkatkan fisik mereka berdua. Dia sangat jelas tentang situasi mereka. Lingkungannya unik dan latihan pada dasarnya paling cocok untuk fisik mereka. Menambahkan begitu banyak faktor yang menguntungkan, kecepatan kultivasi yang lambat dari dua itu aneh. Namun, tampaknya teknik Hua Lu lebih baik daripada Split Weather Jue, atau lebih cocok dengan kebugaran fisik, sehingga kemajuan Fang Liyun lebih cepat. Ini mungkin tidak terlihat pada tahap awal, tetapi ketika kemacetan dari ranah besar tercapai, celahnya akan lebih jelas. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ya, tidak buruk. Semua orang telah membuat kemajuan besar. Qingsui Weiwei, ketika kamu bersiap untuk menerobos bagian tengah inti emas, datang untuk menjatuhkanku, aku harus melindungimu. Ling Qingsui membeku sejenak dan bertanya, bukankah kamu baru saja meninggalkan bea cukai? Kamu akan mundur lagi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya di sini untuk bersantai sebentar, dan saya harus terus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan. Apakah kamu tidak membuat kemajuan dalam retret ini? Song Wei bertanya dengan prihatin. Dia tidak tahu situasi di Naschen Soul Stage, jadi dia tidak tahu retret 5 bulan Xia Ruofei, dan tingkat kultivasi apa yang seharusnya normal. Xia Ruofei berkata, bukannya saya belum membuat kemajuan apapun, tetapi saya masih merasa bahwa kecepatan kultivasi saya lebih lambat. Pada saat ini, Bai Qingqing berkata ke samping, Saudari Weiwei, jangan percaya padanya. Dia telah mundur selama lebih dari 4 bulan dan menerobos ke tahap tengah Yuan Ying, dan dia benar-benar mengatakan bahwa dia lambat. Song Wei dan Ling Qingsui tidak bisa menahan napas pada saat yang sama, mereka tidak berharap Xia Ruofei menerobos dunia kecil lainnya. Setelah memasuki Naschen Soul Stage, bagaimana rasanya kecepatan kultivasi lebih cepat dari Golden Core Stage? Ini tidak ilmiah, dan pada kecepatan ini, Xia Ruofei sebenarnya terlalu lambat, apakah dia serius? Xia Ruofei tersenyum datar dan berkata, jangan menatapku seperti ini. Saya benar-benar berpikir bahwa kecepatan kultivasi akan meningkat. Saya tidak menunggu waktu. Aku tidak akan menunggu apapun. Ling Qingsui memandang Xia Ruofei dan bertanya dengan tidak mengerti, kekuatanmu saat ini sudah menjadi yang pertama di dunia kultivasi, kan? Xia Ruofei tahu bahwa dia telah kehilangan mulutnya. Dia berubah pikiran dan meminta untuk berbaikan, sekarang semakin banyak orang yang berkultivasi di sekitar saya harus meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin, sehingga saya dapat menemukan cukup banyak sumber daya untuk budidaya. Jika tidak, Anda semua akan tumbuh ketika saatnya tiba, ditambah murid-murid sekte budidaya bintang, satu tanaman demi tanaman, tidak peduli berapa banyak sumber daya budidaya yang Anda miliki, Anda tidak akan dapat menahan konsumsi seperti itu. Pulau Taoyuan sebenarnya adalah bentuk embrio sekte, dan mode operasinya semakin dekat dengan sekte kultivasi tradisional, tetapi personelnya masih dipilih di antara yang terbaik, tidak sebanyak orang di dunia kultivasi. Song Weiling dan Qingsui pasti akan menerobos di masa depan.
Dinas Chen Soul Stage, dan para murid elit dari Star Cultivation Sect juga akan menerobos ke Golden Core Stage dan Nas Chen Soul Stage cepat atau lambat, permintaan akan sumber daya kultivasi akan meningkat, tumbuh seperti bola salju. Bahkan untuk orang-orang ini sekarang, jika mereka semua berada di tahap jiwa baru lahir, maka energi spiritual yang dikumpulkan oleh formasi Taixuan Xuanxing jelas tidak cukup untuk kultivasi. Tentu saja, masuk akal bahwa Xia Ruofei tidak harus membawa semua orang ke depan. Apakah itu kerabat atau teman atau murid dari Sekte Budidaya Bintang, yang telah mencapai tahap lanjutan pemurnian Qi, mereka benar-benar dapat pergi ketemukan peluang mereka sendiri dan sumber daya pelatihan yang mereka butuhkan. Lingkungan dunia budidaya bumi telah memburuk ke titik di mana hampir tidak mungkin untuk berkultivasi. Bahkan jika ada semua jenis bahan surgawi dan harta bumi, mereka pasti langka. Bagaimana dapatkah sumber daya budidaya begitu mudah ditemukan? Pada saat itu, setiap orang akan kembali ke keadaan mereka sebelumnya, seperti kebanyakan biksu di dunia budidaya bumi, mengandalkan energi spiritual yang sedikit untuk berlatih, tidak ada harapan terobosan sama sekali, atau mereka hanya dapat memulai jalan kecerdikan dan kesombongan. Bagaimanapun, Xia Ruofei tidak ingin melihatnya. Selain itu, apa yang dia katakan tidak sepenuhnya untuk mencari obat, sebenarnya, dia akan datang ke Lingsu untuk mengeksplorasi dan menangani krisis dunia budidaya bumi adalah satu aspek, tetapi dalam arti tertentu, ini adalah tahap yang lebih besar dengan cakupan yang lebih luas dunia dan sumber daya yang lebih melimpah. Panen Xia Ruofei di Lingsu, pada gilirannya, lebih dari cukup untuk digunakan Pulau Taoyuan. Ling Qingsui dan Song Wei tidak meragukan pernyataan Xia Ruofei, dan mereka tidak bisa menahan perasaan tertekan setelah mendengar ini. Song Wei berkata, "Ruofei, kami terlalu egois dan membuatmu terlalu tertekan." Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Ini tidak ada. 3 orang dari Paman Song, Paman Ling, dan Bibi Fang tidak dapat mengkonsumsi banyak sumber daya. Saya berbicara tentang tren umum. Di masa depan, semakin banyak murid dari Sekte Pemetik Bintang akan menetap. Setelah semakin banyak murid menerobos peringkat yang lebih tinggi, aura yang dikumpulkan oleh arai Pulau Taoyuan mungkin tidak memenuhi kebutuhan, jadi semakin banyak sumber daya budidaya, semakin baik, dan hanya jika kekuatan kultivasinya cukup tinggi, bisakah kamu mendapatkan peluang dan mendapatkan lebih banyak di beberapa tempat berbahaya. Sumber daya, ini terutama untuk pertimbangan masa depan. Lagi pula, orang tidak memiliki pandangan jauh ke depan dan pasti memiliki kekhawatiran jangka pendek." Song Wei mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Kami mengerti, tapi kami pikir kami tidak bisa banyak membantumu. Saya pikir saya tidak berguna." "Ya, berbicara tentang kita semua adalah pembudidaya inti emas, tetapi sebenarnya." Ling Qingsui juga berkata dengan sedikit frustrasi, "Faktanya, ini semua yang kamu kumpulkan dengan sumber daya. Jika ada yang sebenarnya pertempuran, kita mungkin masih ini tidak berguna seperti murid periode pemurnian Qi yang sering bertarung dalam hidup dan mati." "Ini agak lancang," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, celah antara alam besar adalah jurang langit. Benar-benar perlu ada kultivator periode pemurnian Qi untuk bertarung melawanmu, bahkan jika dia memiliki berbagai metode, secara teoritis hanya ada Anda yang dihancurkan oleh Anda. Jadi upaya Anda untuk meningkatkan kekuatan kultivasi Anda harus benar. Secara alami, saya akan mempertimbangkan sumber daya kultivasi. Anda tidak perlu khawatir tentang itu." Selain itu, ketika Xia Ruofei mengatakan ini, dia berhenti sejenak, memandang Ling Qingsui dan Song Wei, dan kemudian melanjutkan, "Sebentar lagi, saya akan memilih beberapa taktik dan taktik yang cocok untuk Anda. Anda terutama didasarkan pada kultivasi di pemurnian Qi. Sekarang adalah tahap inti emas, dan Anda harus membuat pelajaran ini. Dalam pertempuran yang sebenarnya, penggunaan taktik dan keterampilan sangat penting, dan ini juga merupakan manifestasi penting dari kekuatan Anda sendiri." Petik 2. Meskipun Song Wei dan Ling Qingsui tidak begitu mengerti mengapa mereka harus berlatih taktik dan keterampilan bertarung, karena dalam pandangan mereka, seluruh dunia kultivasi tidak dapat bersaing dengan Pulau Taoyuan, dan mereka seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan orang lain. Tetapi mereka juga tahu bahwa Xia Ruofei pasti memiliki alasannya sendiri untuk pengaturan ini, jadi mereka semua mengangguk setuju.
Faktanya, Xia Ruofei hanya mengambil tindakan pencegahan, sebelum dia mengetahui situasi spesifik Ling Su, jelas tidak mungkin baginya untuk membiarkan Song Wei dan Ling Qingsui mengambil risiko. Tetapi begitu dunia kultivasi Shenzhou tidak tahan, menyebabkan krisis menyebar ke bumi, maka berlatih taktik dan taktik secara alami akan sangat meningkatkan kemampuan perlindungan diri. Oleh karena itu, tidak hanya Song Wei, Ling Qingsui, Xia Ruofei bahkan ingin orang-orang di sekitar mereka mempraktikkan satu atau dua taktik dan keterampilan dengan benar, termasuk murid-murid dari Sekte Pemetik Bintang, mereka juga harus menguasai satu atau dua, setiap orang memilikinya, pembunuh dapat meningkatkan kemungkinan bertahan hidup ketika krisis datang. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, jangan bicarakan itu. Hari ini, saya keluar untuk membiarkan angin bertiup, dan itu juga menembus tahap tengah Nas Chen Sol. Layak untuk dirayakan. Saya pikir itu yang lama aturan. Saya akan datang untuk memasak dan mengundang semua paman dan bibi. Suami, beritahu dia, dan semua orang akan berkumpul di malam hari. Bai Qingqing adalah orang pertama yang bersorak setelah mendengar ini. Oke, ini bagus. Akhirnya, saya bisa merasakan keahlian saudara Ruofei. Song Wei dan Ling Qingsui tampak sedikit aneh. Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Ruofei, jangan bilang, kamu belum melepaskan tembakan selama lebih dari 5 bulan untuk memasak dan makan sendiri. Petik 2. Xia Ruofei mengangkat bahu, dan berkata, itu tidak mengejutkan. Ketika saya sedang retret, saya fokus pada kultivasi, bagaimana saya masih bisa menjaga nafsu makan saya. Faktanya, selama lebih dari 5 bulan retret, Xia Ruofei dan Bai Qingqing tidak hanya tidak mulai memasak, tetapi lebih tepatnya, mereka tidak makan sedikit sama sekali, jadi Bai Qingqing tidak perlu mengatakannya, apapun. Dia tidak membutuhkan makanan biasa sama sekali. Makanan, selama dia mengambil batu dunia yang cukup, dia tidak bisa makan untuk waktu yang lama. Xia Ruofei juga tidak membutuhkan makanan untuk menambah energi untuk waktu yang lama. Selama retret, dia hanya akan sesekali menggigit ketika memikirkannya ketika dia sedang istirahat, untuk makanan kering, ini tidak lebih dari merasakan perasaan makan. Song Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan berkata, ini terlalu sulit. Saya masih mempertahankan kebiasaan makan 3 kali sehari, dan saya merasa sedikit lebih buruk tanpa makan 1 kali. Song Qiming dan Fang Liyun sering bersulang untuk Xia Ruofei. Rasa terima kasih mereka kepada Xia Ruofei benar-benar tulus. Terkadang mereka bahkan berpikir bahwa bantuan yang mereka berikan kepada Xia Ruofei tidak mungkin untuk seumur hidup. Dari masalah tubuh arkeologi Song Wei yang paling awal hingga kecelakaan Song Qiming, Xia Ruofei yang menyelamatkannya, ini sudah merupakan anugerah yang menyelamatkan jiwa. Kemudian, Song Wei pertama kali bersentuhan dengan kultivasi, diikuti oleh Song Qiming, dan sekarang Fang Liyun, yang bahkan lebih merupakan rekonstruksi entong. Meskipun pemahaman Song Qiming dan Fang Liyun tentang dunia kultivasi tetap dalam deskripsi semua orang, masih belum ada konsep yang jelas tentang lingkungan Pulau Taoyuan dan nilai spesifik dari sumber daya yang digunakan Xia Ruofei, tetapi hanya setelah kultivasi. Harapan tidak kurang dari anugerah yang menyelamatkan hidup. Yang paling penting adalah bahwa dalam persepsi Song Qiming dan Fang Liyun, situasi mereka masih berbeda dari Ling Xiaotian. Ling Qingsui dan Xia Ruofei sedang menjalin hubungan, dan Ling Xiaotian masih calon ayah mertua Xia Ruofei. Xia Ruofei telah memberinya beberapa sumber daya dan memberikan bantuan, yang dapat dikatakan masuk akal. Tetapi Song Qiming dan Fang Liyun merasa bahwa hanya persahabatan antara Xia Ruofei dan Song Wei, mereka membayar begitu banyak untuk keluarga mereka, dan bantuan ini benar-benar berhutang terlalu banyak. Xia Ruofei agak bisa menebak mentalitas Song Qiming dan Fang Liyun, terutama ketika dia melihat bahwa mereka sangat sopan padanya, dia sebenarnya sangat malu, tetapi hal semacam ini tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Hubungan di antara mereka terungkap, Ling Xiaotian, Song Qiming dan Fang Liyun semua bisa membunuhnya hari ini. Xia Ruofei hanya bisa berkata haha, mengatakan bahwa untuk dirinya sendiri, semua ini adalah masalah usaha, sehingga Song Qiming dan Fang Liyun tidak boleh terlalu sopan, dan bahwa dia dan Song Wei adalah teman yang sangat baik. Hal-hal ini sebenarnya bukan apa-apa dari. Bagaimanapun, Xia Ruofei tertipu. Faktanya, Song Qiming dan Fang Liyun tidak lagi berterima kasih atas Xia Ruofei saat ini.
Mereka tidak banyak berpikir, dan tentu saja mereka tidak meragukan apapun. Tentu saja, secara umum, suasana makan malam cukup bagus. Alasan utamanya adalah semua orang dalam suasana hati yang baik, segala sesuatu di Pulau Taoyuan berkembang pesat, dan kultivasi semua orang terus meningkat. Setelah makan, Xia Ruofei melakukan penyelidikan khusus untuk memastikan bahwa kultivasi Ling Xiaotian dan Fang Liyun tidak akan mengalami masalah, karena keduanya masih baru dalam kultivasi. Kemudian, dia hanya menjawab pertanyaan untuk semua orang di ruang tamu. Tidak hanya Ling Xiaotian dan Fang Liyun, tetapi juga Song Wei, Ling Qingsui, dan Li Yifu, mereka secara alami memiliki banyak keraguan dalam proses kultivasi. Faktanya, Xia Ruofei juga tidak mungkin tanpa keraguan. Hanya saja ketika dia mencapai tingkat kultivasinya, tanpa master yang disegani di sisinya, Anda hanya dapat menjelajahinya sendiri. Tetapi Song Wei dan yang lainnya tidak perlu bekerja terlalu keras, menjawab pertanyaan untuk beberapa pembudidaya di inti emas dan periode pemurnian Qi relatif mudah bagi Xia Ruofei. Semua orang mengajukan pertanyaan tentang kultivasi, Xia Ruofei memikirkannya sebentar, dan kemudian mulai menjawabnya dengan cara yang sederhana. Dia masih memiliki beberapa bakat untuk menjadi seorang guru. Apakah itu seorang kultivator pada periode pemurnian Qi seperti Ling Xiaotian dan Fang Liyun, atau seorang kultivator pada periode inti emas seperti Song Wei? Xia Ruofei dapat menganalisis masalah dengan cara yang dapat mereka pahami, tidak seperti beberapa tetua dan kepala sekte budidaya. Bahkan jika mereka menjawab pertanyaan kepada murid, mereka sebagian besar berada di awan, seolah-olah mereka terlalu teliti untuk mencerminkan level mereka sendiri. Xia Ruofei selalu mencoba menggunakan bahasa yang paling sederhana dan mudah dipahami untuk menganalisis dan menjawab masalah yang tampaknya rumit. Ini sebenarnya mencerminkan levelnya, yang disebut Dao Zijian, dalam analisis akhir, sebenarnya adalah hal yang sama. Setelah mendengarkan penjelasan Xia Ruofei, termasuk Song Wei dan beberapa pembudidaya inti emas, mereka semua mengatakan bahwa mereka mendapat banyak manfaat. Beberapa keraguan dan masalah dalam kultivasi seringkali dapat diselesaikan dengan pencerahan setelah mendengarkan, bahkan jika mereka melakukannya. Untuk saat ini, saya tidak dapat memahami pertanyaan itu dengan sangat teliti, tetapi Xia Ruofei juga menunjukkan arah untuk mereka dan mengajukan ide, yang sangat jarang dilakukan oleh para kultivator. Sebelum Anda menyadarinya, ini sudah tengah malam, dan semua orang masih belum puas. Ketika Xia Ruofei menjawab beberapa pertanyaan Jin dan Qi, Ling Xiaotian dan Fang Liyun bisa mengerti, tetapi mereka masih mencoba untuk memahami dan mengingat dengan hati mereka. Beberapa konten mungkin tidak dipahami oleh mereka sekarang, tetapi mereka dapat digunakan dalam beberapa kasus. Xia Ruofei melihat arlojinya dan berkata sambil tersenyum, "Ini bukan pagi hari. Ayo pergi dan istirahat sebentar. Saya seharusnya tidak segera mundur. Saya dapat meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan semua orang akhir-akhir ini. Jangan buru-buru sebentar." Ling Qingsui tersenyum dan berkata, "Setuju. Tapi saya pikir tidak mungkin bagi semua orang untuk istirahat hari ini. Setelah kembali satu persatu, mereka pasti akan berlatih dengan cepat. Sekarang adalah waktunya untuk pemahaman terdalam." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Kalau begitu biarkan semua orang, yang utama adalah menenangkan pikiranmu, dan kultivasi masih mungkin. Bagi para beku, setelah malam berkultivasi, hari berikutnya pasti akan segar, dan efeknya jauh lebih baik daripada tidur." Li Yifu membungkuk sedikit kepada Xia Ruofei dan berkata, "Paman Si, muridnya berani menyarankan sedikit. Bisakah kamu meluangkan sedikit waktu untuk berkhotbah kepada murid-murid sekte pemetik bintang?" Murid itu merasakan cara menjawab pertanyaan seperti ini, efeknya sangat bagus. Xia Ruofei tidak banyak ragu, jadi dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Tidak apa-apa hari ini, kamu bisa mengatur waktu." "Ya," kata Li Yifu dengan gembira, para murid berterima kasih kepada Paman Master atas murid-murid dari Sekte Pencapaian Bintang. Lebih dari sebulan berlalu tanpa disadari, dan sekarang telah memasuki bulan September. Pada saat ini, itu adalah musim panas di Cina, dan Pulau Taoyuan, yang terletak di belahan bumi selatan, sebaliknya, itu adalah waktu ketika langit membeku.
Tentu saja, bahkan staf paling dasar di pulau itu setidaknya adalah pembudidaya selama periode pemurnian Qi, jadi perubahan cuaca pada dasarnya tidak berpengaruh pada mereka. Faktanya, Xia Ruofei dan yang lainnya mengenakan pakaian kasual tipis sepanjang tahun, terlepas dari musim. Jika Anda ingin berenang di laut, Anda tidak perlu peduli dengan suhu air. Sekarang, Xia Ruofei sedang berenang santai di area laut dangkal di sisi timur Pulau Taoyuan. Tentu saja, dia tidak hanya untuk berenang, tetapi juga ingin melihat lebih dekat topografi di sekitar Pulau Taoyuan. Meskipun survei kekuatan mental juga sangat akurat, Xia Ruofei masih ingin memeriksanya secara langsung, yang tampaknya lebih intuitif. Alasan untuk menyelidiki topografi secara alami adalah untuk lebih meningkatkan pertahanan formasi besar, ini juga sesuatu yang lebih dikhawatirkan Xia Ruofei selama sebulan terakhir. Setelah sekian lama analisis dan penelitian, Xia Ruofei secara kasar telah menentukan dua arah. Salah satunya adalah untuk lebih memperkuat fungsi pertahanan secara langsung berdasarkan arai besar asli, yang setara dengan peningkatan dan transformasi tertentu dari arai besar. Yang kedua adalah mengatur ulang formasi pertahanan khusus dan menemukan cara untuk menggabungkan formasi ini dengan formasi Taixu Xuanxing. Metode pertama sebenarnya relatif lebih sederhana, karena Xia Ruofei telah mempelajari teori formasi, dan tingkat formasinya jauh lebih baik daripada ketika formasi Taixu Xuanxing didirikan. Beberapa pemikiran dan pengaturan pada saat itu, kurang lebih belum matang, jadi pasti ada ruang untuk perbaikan garis, dan tidak terlalu sulit untuk diubah. Namun, jika menyangkut tingkat peningkatan kemampuan bertahan, tentu saja opsi kedua bahkan lebih besar. Opsi pertama, tidak peduli bagaimana Anda mengubahnya, bagaimanapun, esensinya masih merupakan formasi yang jelas dari kekosongan, ini adalah formasi yang komprehensif, apakah itu pertahanan, penyembunyian atau pengumpulan roh, fungsi-fungsi ini sangat lengkap, dan itu adalah sangat cocok sebagai penjaga sekte. Formasi besar, tetapi secara relatif, tidak ada aspek yang begitu terspesialisasi, dan batas atas pertahanan juga terlihat. Bahkan jika ditingkatkan ke keadaan di mana kekuatan formasi digunakan untuk ekstrim, pertahanannya masih terbatas. Dengan pilihan kedua, ada lebih banyak ruang untuk pilihan. Xia Ruofei memiliki banyak formasi pertahanan siap pakai di benaknya, yang semuanya berasal dari informasi yang diwarisi, dan ada juga formasi pertahanan yang kuat. Di antara formasi pertahanan yang dikuasai Xia Ruofei, yang terkuat bahkan para pembudidaya dari tahap dewa primordial hampir tidak dapat dipatahkan dengan kekerasan. Tentu saja, formasi semacam ini Xia Ruofei belum dapat diatur untuk saat ini, di satu sisi, itu adalah kurangnya bahan formasi, dan di sisi lain, level formasinya untuk sementara tidak dapat mencapainya. Namun, berdasarkan kondisi saat ini, Xia Ruofei mampu setidaknya mengerahkan formasi defensif melawan pembudidaya tahap akhir Yuan Ying untuk menerobos formasi dengan kekuatan. Namun, kesulitannya terletak pada kombinasi organik dari formasi defensif ini dan formasi Taixu Xuanxing. Tidak perlu benar-benar menggabungkan dua formasi menjadi satu formasi, tetapi setidaknya dua formasi harus memiliki saluran komunikasi eksklusif, dan juga dimungkinkan untuk pertukaran dan komplemen energi, yang cukup sulit. Selama sekitar sebulan terakhir, Xia Ruofei tidak menyimpang dari arah manapun secara teori, tetapi memilih dua rencana untuk berjalan beriringan. Di antara mereka, Xia Ruofei tidak membabi buta bekerja di balik pintu tertutup untuk meningkatkan rencana formasi Taixu Xuanqing. Sebaliknya, setelah mencapai kesimpulan yang relatif dapat diandalkan, ia mulai mencoba mereformasi formasi dalam skala kecil, berubah sedikit setiap hari, sangat sedikit demi sedikit selama lebih dari sebulan. Xia Ruofei juga banyak meningkatkan formasi Taixu Xuanqing. Dia memperkirakan secara kasar bahwa kekuatan pertahanan dari susunan besar hari ini mungkin sekitar setengah peningkatan dibandingkan sebelumnya. Peningkatan 5% tampaknya tidak tinggi, tetapi kekuatan pertahanan formasi Taixu Xuanxing sudah sangat kuat sebelumnya. Bahkan biksu tahap jiwa baru lahir yang menyerang perisai pelindung dapat bertahan untuk waktu yang lama, jadi atas dasar ini peningkatan 5% sebenarnya cukup mengesankan. Adapun opsi kedua, Xia Ruofei masih mempelajari teori lebih lanjut. Peta arai sudah tersedia, dan penelitiannya secara alami adalah bagaimana arai pertahanan dapat dikombinasikan secara organik dengan arai Taixu Xuanxing.
Butuh hampir seminggu bagi Xia Ruofei untuk memilih formasi yang disebut formasi Suanyu Jingang. Kekuatan pertahanan formasi ini juga dapat diperingkat di depan semua formasi pertahanan dalam informasi warisan besar Xia Ruofei. 3. Yang paling penting adalah Xia Ruofei dengan cermat mempelajari dan menganalisis formasi ini, berpikir bahwa itu seharusnya relatif lebih mudah untuk digabungkan dengan formasi Taixu Xuanxing. Setelah memilih metode formasi, Xia Ruofei terus mempelajari kemungkinan kombinasi formasi, dan terus-menerus menyimpulkan gambar. Mengatur formasi pertahanan di area yang begitu luas bukanlah hal yang sederhana, bahkan lebih sulit untuk menggabungkan formasi dengan formasi asli. Xia Ruofei harus terbiasa dengan berbagai atribut dari dua formasi, aliran energi, prinsip dan hukum operasi, dan pada saat yang sama, ia harus memiliki formasi luar biasa untuk memiliki kemungkinan seperti itu. Sekarang, Xia Ruofei pada dasarnya telah menyelesaikan transformasi formasi Taixu Xuanqing. Dengan level formasinya saat ini, pada dasarnya lebih sulit untuk meningkatkan formasi. Oleh karena itu, fokusnya beralih ke formasi Suanyu Jingang. Lokasi di mana Xia Ruofei berenang hari ini sebenarnya adalah simpul energi yang lebih penting untuk susunan giok misterius dan susunan geng emas. Ini bukan hanya salah satu poin terpenting dari formasi geng emas giok mendalam, tetapi juga simpul kunci yang menurut Xia Ruofei digunakan untuk komunikasi antara dua formasi besar setelah penelitian Xia Ruofei. Oleh karena itu, dia menggunakan energi mental untuk berulang kali menyelidiki situasi lokasi ini, dan atas dasar ini, dia secara pribadi datang ke tempat kejadian dan menyentuh masa lalu sedikit demi sedikit, tidak ingin ketinggalan informasi apapun.